alamatnya ini yang mau kucikin ada yang mau kucikan mungkin sebenarnya juga di Denoa juga ketika saya cek juga udah saya jelaskan. Saya mungkin kalau misalnya ada yang mulai saya jelaskan ulang ya, untuk yang diterimanya itu nanti berapa, untuk perjanjiannya itu gimana nanti pada umumnya ya, Kaigo pada umumnya seperti biasa. Terus untuk yang diterima itu nanti 6 orang, yang diterima 6 orang ya. Terus Kaigo, oke. Untuk kontraknya satu tahun diperbarui setiap tahun. Terus untuk masa percobaan ada 3 bulan. Terus untuk gaji pokoknya ya, gaji pokoknya itu 13 mal. Terus ada tunjangan untuk apartemen. Untuk rumah itu nanti bakal ditanggung dari perusahaan itu sekitar 60%. Jadi kalau misalnya apartemennya itu, contoh kita ambil yang gampang ya, satu rumah misalnya, berarti tunjangan dari apartemennya itu 6.000, dari perusahaannya itu kita hanya bayar 4.000. Tapi ada batas maksimalnya itu 2 mal 7.000 ya. Terus ada Sobu Kaizen itu apa? Biasanya itu adalah TAT ya, buat kalian yang bekerja di Kaigo. Kalian dapat per bulan sekitar 3.000. Terus kalau misalnya kalian masuk shift malam, itu sekitar 6.000 sampai 7.000 ya. Terus untuk shift malam itu sekitar 5 kali ya. Terus kalau misalnya kalian nanti dapat Kaigo posisi, kalian dapat tambahan 7.000. Oke, desne. Ada THT dan lain-lain juga ya, THT dan lain-lain cuma gitu. Terus untuk perkiraan THT ya, untuk perkiraan gaji itu, ini baru perkiraan Meyasuno Shikyu Kingaku. Itu ini tuh gaji pokok kalian yang tadi ya 130.000 dan lain-lain apa ya. Terus kalau misalnya kalian sama Yaki itu gaji kalian itu sekitar seperti ini, 100 ya, sekitar 25 ya, kurang dikit. Ini kotor, udah masuk Yakin 5 kali ya. Terus untuk bonus ada 2 tahun sekali 4 kali gaji. 4 kali gaji. Ya, jadi bonusnya itu sekitar 13 kali 4 berapa? 52 mang ya? Iya. Jadi saya jujur aja, kalau misalnya untuk gaji itu tidak terlalu besar standar, tapi kalau untuk bonusnya itu besar sekali. Kalau 4 kali gaji itu berarti 3 kan gaji pokok kalian tadi itu sekitar 13 mang ya, kali 4 mang aja berarti 1 tahun itu kalian dapat 50 mang atau 52 mang ya. Terus ada kenaikan gaji juga, itu dalam 1 tahun sekali, biasanya tergantung kinerja kalian. Nah ini untuk shiftnya ya, untuk shiftnya itu dari jam 7 sampai jam 15.30, dari jam 8.30 sampai 17.00, dan jam 10 sampai 18.30. Nah, untuk shift malam itu biasanya itu panjang, dari 16.30 sampai jam 8.45. Untuk istirahatnya 120 menit. Biasanya shift malam itu termasuk 2 kali hari kerja. Biasanya setelah shift malam itu biasanya libur atau misalnya seperti itu ya. Dan kalau untuk shift malam, setelah shift malam itu nanti kalian dapat tunjangan ya. Kalau misalnya shift malam kalian dapat tunjangan, tadi tunjangannya sekitar 6.000 atau 7.000 ya, tergantung si setsu ini, tergantung setsu. Oke, setelah itu hari libur itu 106 hari mengikuti kalender perusahaan ya. Jadi mengikuti kalender perusahaan itu seperti apa? Jadi hari libur kalian itu, kalau misalnya kalian bekerja di Kaigo itu tidak tertentu untuk Sabtu atau Minggu. Biasanya hari libur kerja kalian itu dibagi dalam sebulan. Misalnya sebulan kalian keluar jadwal shift, bulan besok keluar lagi jadwalnya. Terus untuk cuti, tapi untuk Shukyu
Ini suka saya, jadi dalam satu ini itu dalam satu minggu itu pasti kalian itu libur 2 hari ya. Cuman jadwalnya aja misalnya entah itu di hari Senin, Selasa atau Rabu, saya data itu mengikuti kalender perusahaan atau bekerja. Terus di sini ada UQ atau jadwal jatah cuti kalian. Setelah kalian bekerja selama 6 bulan, kalian bakal dapat jatah cuti 10 hari. Nah, oke. Terus di sini kita juga di sini THT untuk tempat itu. Nah, kalau untuk apartemen nanti itu bakal disediakan perusahaan, tapi belum ada. Kalau misalnya disediakan perusahaan, nanti itu kalian hanya perlu membayar Ichiban Goseng saja ya. Tapi kalau misalnya tidak disediakan perusahaan, nanti seperti ini, nanti bakal dapat tunjangan juga ya. Nanti perusahaan yang bayar 60%, kalian 40% gitu. Terus ya, untuk perkiraan gaji kalian seperti yang tadi ya. Ini tidak bisa berhijab, saya mungkin bisa sampaikan sebelumnya ya. Ini untuk apa juga tidak bakal dicarikan oleh asistennya, pihak asisten. Oke, nanti rencana keinginannya itu yang diterima itu dan saya 2 orang, Yusuf 4 orang. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Sensei. Nanti sekarang jangan panggil. Oke, saya juga untuk nanti ya ketika ini untuk panggil saya tidak perlu panggil sensei, tapi panggil saya Julsang aja tidak masalah ya. Baik, ada tadi Zulsang yang tadi bonus yang pertama itu 2 tahun sekali apa 1 tahun sekali ya? Soalnya tadi di tulisannya kok 2 tahun sekali. Iya, 2 tahun sekali, tapi setara 4 kali gaji. Ya. Jadi kalau misalnya 2 tahun sekali itu misalnya 2 kali, berarti misalnya tadi musim apa ya? Oke ya. Bonus itu 2 tahun sekali. Bonus. Ini nikah ya. Bonusnya ada 2 tahun sekali. Biasanya kalau untuk bonus itu biasanya per semester. Berarti kalau misalnya 4 kali gaji berarti mungkin 2 kali gaji, jadi total 4 kali gaji kalian. Jujur saya kalau misalnya untuk bonus ini gede ya, biasanya kalau bonus itu biasanya cuma ada yang 1 kali gaji doang, ada paling 2 kali gitu. Kalau misalnya ini 4 kali gaji, jadi untuk nominalnya juga lumayan seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan juga? Hai Zul, itu kan misalkan nggak dicariin ataunya kita dari 60% ya, berarti kita selebihnya 40%. Ya. Nah itu bayarnya langsung pas ke Jepang bayar 40% apa gimana? Apa kalian pokoknya jangan khawatir kalau misalnya tidak ada apa-apa dan lain-lain, itu pasti nanti itu bakal yang wajib diakan itu perusahaan. Takutnya ada atau makinnya kan gitu kan. Jangan khawatir tentang itu ya, nanti disediakan. Paling kalian nanti untuk bayar biaya bulanan itu sama-sama juga sama ya. Baiklah. Ayo guys. Ada yang mau tanyakan lagi tidak? Ada Zulsang. Hai, dari sekarang. Karena ini tidak boleh berhijab, jadi apakah nanti semisal interview ya gitu untuk tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya kan karena dari perusahaan permintaan tidak boleh berhijab, jadi ketika nanti interview juga jangan pakai hijab ya, rambutnya diikat ke belakang. Ketika pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan itu tidak boleh berhijab. Kihong nggak des,
Tapi kalau misalnya kalian nanti di Jepang gitu mau main di luar itu kan hak kalian, di luar jam kerja itu silahkan, salah. Tapi kalau misalnya kalian ke pekerjaan itu tidak boleh lagi jam gitu. Berarti ya, misalnya kalian di rumah itu misalnya silahkan itu hak kalian. Ini lebih oke. Gitu. Oke ya, mengerti ya sampai situ ya. Terus kalau misalnya tidak mengerti jangan diam, tapi coba ditanyakan. Sumaseng, muncul mas, sumaseng wakarimaseng. Tapi jangan hanya bilang wakarimaseng ya. Sekalian itu tidak tahunya di mana misalnya. Sumaseng, kalian itu ya. Ini justru mana deh? Koshite kudasai. Kan itu panjang pertanyaannya ya. Kalian koshite kudasai tolong saya beritahu. Tapi kalian tidak tahunya di bagian ninchiso saja. Jadi sumaseng, ninchiso no imi wana desu ka? Biasa si kotoba de onegai shimasu. Jadi kalian tidak tahunya di mana, tolong kalian. Oke, untuk pria nanti ya rambut hitam tapi akan dahi, jadi ikat rambut panjang, ikat rambut. Untuk pakaian kemeja putih, dasi jas kalau misalnya tidak ada pakai kemeja putih aja biasa. Oke, karena perusahaan melarang hijab, jadi kalian nanti untuk rambutnya yang cewek terutama diikat ke belakang ya. Oke, terus setelah Menzetsu, kalian masuk ke Mendang misalnya, kalian ucapkan konnichiwa. Setelah ucapkan konnichiwa, kalian misalnya disuruh untuk perkenalan, ya konjitsu no Menzetsu no tadaki arigatou gozaimasu. Anak justru yote kudasai deh. Setelah itu kalian jikosokai. Untuk jikosokainya yang seperti apa? Tidak terlalu panjang, tapi jangan terlalu pendek juga. Misalnya kalian boleh membuat kenapa kalian nama, misalnya umur, alamat, syumi, sama satu lagi. Kenapa kalian ingin bekerja di Kaido? Atau misalnya Jipo Apir. Jipo Apir itu apa? Jadi tunjukkan promosi kalian. Ya, untuk Jipo Soka itu. Jadi silakan ditulis juga ya. Tapi selalu untuk pas mensetsu nanti ya selalu terdekat ke tubuh dan berdiri tegak, hindari gerakan yang tidak perlu dan mengeluarkan suara jengkal. Jika ada yang tidak mengerti jangan bisa bilang itu juga boleh juga ya. Nah, untuk kamera letakkan dalam posisi horizontal. Atur kamera sejajar dengan pandangan mata, gunakan latar belakang putih polos. Untuk pencahayaan juga tolong bergabung dari tempat yang cukup terang ya. Jika ruangan gelap siapkan lampu sebelumnya. Bergabung dari tempat dengan koneksi internet yang stabil. Itu ya intinya. Nanti saya jawab ini. Untuk posisi kamera bisa juga ini gelap dan begini. Nah, seperti ini mungkin ya. Untuk horizontal posisi kamera contoh. Nah, kayak disang gitu ya. Oke. Kalian silahkan on cam semuanya. Silakan on cam ya. Saya pengen lihat. Oke, silakan on cam. Zulsan, Baik. Sumimasen, watashi wa ima hijabu o kabure, watashi wa yoin de imasu. Jadi kalau latihan sama saya, kalian mau pakai hijab, mau pakai baju apapun, asal sopan tidak masalah. Namanya juga latihan. Tapi untuk besok sebisa mungkin kalau misalnya bajunya rapi, besok jangan pakai hijab ya, rambutnya diikat ke belakang. Besok jam berapa? Pendang kita. Mainan jam berapa besok? Ayo, pada ingat tidak? 11 ya. Jadi untuk besok rambutnya diikat ke belakang ya. Oke. Untuk putih berarti ya? Kenapa? Untuk bajunya berarti hitam putih. Untuk bajunya pakai baju putih aja yang biasa kalian kalau misalnya interview gimana? Itu dia juga. Ketika dia pegang kita aja ya, pakai baju putih. Kalau misalnya ada jas itu lebih baik pakai jas. Tapi kalau saya masih Zulsan, berarti besok bilangnya pakai baju hitam putih. Kalau misalnya besok kan di Lasang itu Destisang keluar ya. Baik. Nggak apa-apa, pakai baju yang ada aja, yang penting rapi. Kalau yang lain, kalau pakai baju hitam putih ya, kalau ada ya. Kalau misalnya tidak ada, pakai baju
Raja Hassan pakai baju putih sekarang. Oke, nah, coba lihat seperti Raja Hassan gitu ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Ya nanti kalau misalnya Tidak perlu pakai dasi. kalau mau pakai dasi silahkan. Yang penting saya itu tidak mau kalian itu repot. Jadi yang penting rapi pakai baju. Jadi kalau misalnya ada aja silahkan dipakai, kalau ada dasi silahkan dipakai, itu bisa jadi nilai plus buat kalian. Tetapi kalau misalnya tidak ada juga tidak perlu terlalu memaksakan ya. Itu aja sih dari saya sekarang. Terus untuk background untuk besok itu kalian saya juga belum ada background. Misalnya backgroundnya bisa dikurangkan latar belakangnya, atau misalnya kalau nggak dikurangkan pakai background putih, atau misalnya saya titipin satu aja ya kalau misalnya tidak bisa sama sekali. Yang penting di belakangnya itu polosan, jangan sampai misalnya di belakang itu ada baju, ada misalnya jemuran dan lain-lain. Oke, seperti ya. Oke, kita sekarang Ciposokai. Saya mau cek satu-satu Ciposokai. Tadi saya sudah bilang Ciposokai apa ya. Setelah kalian disuruh Ciposokai, ucapkan dulu terima kasih. Terus kalian perlu memuat Ciposokai apa saja. Kalian tidak perlu panjang Ciposokai apapun. Nama ya, gampangnya Ciposokai di Indes. Nama, nanti kan kalian bakal ditanya nama, terus misalnya Indonesiano nani susing des, Nenrai misalnya Hatachi des, atau misalnya setelah itu Shumi, misalnya kalian silahkan sebutkan Shumi ya. Shumi kalian itu apa. Nah, paling terakhir yang paling penting itu masukkan Jiko Apiru. Di sini ada yang tahu Jiko Apiru tidak? Mas, Siapa ya? Ilham tahu apa itu Jiko Apiru? kelebihan gitu sih. Nah, kelebihan dalam hal apa? Dalam bidang yang kita ikutin gitu, kayak job ini kita Oke, saya mau kasih tahu ya. Untuk Jiko Apiru itu benar tadi kata Ilham Sang kelebihan, tapi kelebihan yang seperti apa? Promosikan diri kalian ya. Jadi promosikan diri kalian sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya promosikan dari kalian disebutkan yang bagus-bagusnya saja. Kalau misalnya tadi kalau Ilham bilang di job ini, berarti kalau misalnya job ini kan kayak gue, berarti kalau kalian ada pengalaman kayak gue silahkan kalian sebutkan. Misalnya aku sih pernah merawat di sini. Oleh karena itu saya minat bekerja di bidang kayu. Tapi kalau misalnya tidak ada pengalaman di bidang kayu gimana? Kalian harus menjadi Apiru apa? Misalnya itu silahkan kalian cari, misalnya kalian itu bisa apa misalnya? Berada apa? Ilham Sang kedengaran suaranya? mudah beradaptasi gitu ya. Misalnya mudah beradaptasi, atau misalnya kalau misalnya saya keterima, misalnya saya akan lebih semangat. Misalnya kalian coba sebutkan misalnya watashi wa sakai fukushi hoichi samyokai sama de mensetsu besar gara isokurime gambarimasu hai yoroshiku onegaishimasu. Dengan kalian menyebutkan misalnya nama perusahaan, itu kalian bisa anak ini misalnya sudah cari perusahaan kita ya, terus ingin bekerja di tempat kita ya. Oke ya, mengerti ya? Untuk jumbangnya besok itu nanti bakal saya kasih jumbangnya juga ya, mungkin kalian 9 orang ya, nanti yang diterima itu 6 orang, jadi ada chance buat kalian. Tapi saya juga sebenarnya harusnya tuh mengenalkan tuh 12 orang, tapi saya belum dapat lagi kandidat. Nanti mungkin kalau saya dapat ada kandidat ya seperti itu. Dan oke. Ya, Tejare ini Sangkara Jiko Sokai onegaishimasu. Kita mulai latihan ya. Oke, saya meskipun saya sekarang tanya ke Reni-san, kalian harus memperhatikan. Nanti kalau misalnya kalian ditanya sama saya, kalian bisa menjawab. Oke, seperti itu ya. Begitupun nanti yang lain juga sama ya, seperti itu. Terus nanti saya bakal setelah Jiko Sokai bakal ngasih pertanyaan random ke kalian. Jadi tolong jawab juga.
Ya, Ren-san自己紹介お願いします。皆さんこんにちは。本日はお時間をいただきありがとうございます。どうもはじめまして。私はレニ・トロロ・ヒガヤと申します。レニと呼ばれています。今20歳になりました。インドネシアのJubu Wawancara tuh bakal bertanya, ketika ngerawat Keigo, misalnya apa saja yang dilakukan, misalnya ya teh apa tuh tanah seperti apa, jadi bisa kaiwa gitu ya. Oke deh, ya Para-san juga supaya deh si Mas. はい。ありがとうございます。皆さん Cuma kudasai. Coba nanti kudasai. Bentar, yang panggilannya Parah di sini siapa? あ、Dua orang ya. はい。 Ini juga dipanggilnya Para-san. はい。 Nulis di kemarin di CV Parah juga ya. はい、ゾウさん。 Oke, gak masalah sih. Nanti Parah. Oke, jadi di sisi ya Para-san. Testi Parah Dira-san. Ya,自己紹介お願いします。どうもありがとうございます。皆様こんにちは。まず、紹介をする前にお礼を言わせていただきます。このチャンスをいただき、本当に嬉しいです。ありがとうございます。早速、紹介をさせていただきます。はじめまして。私の名前はデスティ・ファラディラと申します。ファラと呼ばれています。年は25歳です。インドネシアの東ジャワのラモンガに住んでいます。家族は3人います。夫と娘と私です。趣味は音楽を聴くすることです。私は介護の仕事、働いたことがありますので、日本も介護の仕事をしてたいと思います。はい、以上です。どうもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。OK です。じゃあ、もう一人のパラさん。こんにちは。こんにちは。本日お時間をいただき、どうもありがとうございます。はじめまして、私の名前はファラ・ヌルヒダと申します。ファラと呼ばれています。年齢は23歳です。インドネシアの中部ジャワのジョグジャカルタから参りました。家族は5人います。両親と私と妹と弟です。私の趣味は山に登ることと旅行することです。私は新設に見学ことがあります。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。Nah, kalau Para-san, saya mau minta tambahan. Watashi wa shisetsu ni, kaigo shisetsu ni kengaku shita koto ga arimasu. なので、介護のことに興味があります。なので、私は介護で働きたいです。Ya, aku kan pernah kengaku ke Shisetsu. Ya, kenapa? Oleh karena itu saya pengen bekerja di Keigo. Itu tambahan seperti itu ya, itu lebih oke. Oke, desu ka? はい、OK です。ありがとうございます。はい、じゃあ、アナさん。はい、こんにちは。こんにちは。本日はお時間をいただき、本当にありがとうございます。はじめまして。私はウスワラトン・アサナと申します。アナと呼ばれています。インドネシアの東ジャワのポノロに住んでいます。年は20歳です。イスラム教です。私の趣味はバドミントンをすることです。身長は150です。体重は50kgです。はい、以上です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Untuk taiju, untuk shincho tidak perlu disebutkan ya. Misalnya taiju, shincho itu karena kan sudah ditulis juga di CV, jadi itu tidak perlu ya. Misalnya kalau kalian bisa mau nyebutin tajuku juga tidak masalah. Tapi ya pendek-pendek aja ya. Seperti tadi. Terus yang penting kita tadi Jipal Hiru, gitu ya. Ya. Seperti itu ya, anak saya. Tidak kan? Ya, Susah, Mas-Seng. Jadi untuk Jiko Apirunya masuk di Jiko Soka juga? Masukin di Jiko Soka terakhir ya. Jiko Apiru misalnya
kalau bingung apa ya, saya harus masukkan jiko afiro apa, misalnya ya misalnya watashi wa gambaru hito desu, kono mensetsu ni gokaku shitara watashi wa sanyokai fukushi kojin de gambatte hatarakitai kita itu omoimasu, yoroshiku onegai shimasu, misalnya gitu. Watashi wa wakaru hito desu. Tapi ya watashi wa wakaru hito desu. Senyum ya. Kalian sekarang wajahnya tegang-tegang, kenapa? Jangan tegang ya. Santai aja.じゃあ、ディラさん、自己紹介お願いします。はい、皆さん、じゃあ、このメッセージを参加してありがとうございます。Nama Dira Resudita des, Dira Siwa Cumi wa badminton wa suruh Banyuang atas si pas Baruto dari Kaite Kinase Katsuga de Tokobyo Motara Baik, karyawan suara dilasang tidak terdengar, putus-putus. Besok jangan sampai seperti ini lagi. Jadi besok kalian tolong, suara ini paling penting. Koneksi internet paling penting, kalian sudah nyiapin, misalnya udah lambat, misalnya kalian bisa, tapi suaranya atau koneksi internetnya jelek. Sayang sekali ya. Jadi besok silakan cari koneksi internet yang stabil. Ya, oke. Sama yang lain, kalau misalnya yang lain ngobrol, misalnya tolong mic-nya di mute. Kalau misalnya kalian tidak ngobrol, mic-nya di mute ya, biar suaranya tidak bocor. Kalau misalnya suruh ngobrol, baru mic-nya diambil. Oke, desu ka? Yes. Hai. Ya, saigo ni Ahmadさん自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。本日お時間をいただき誠にありがとうございます。自己紹介をさせていただきます。はじめまして、私はアフマドソリテンと申します。アフマドと呼ばれています。インドネシアの中部ジャワのウォノギリに住んでいます。今年は31歳です。家族は4人います。父と母と兄と私です。趣味はアニメを見ることです。日本で介護の仕事をして生きやりを住みたいです。例えば介護福祉士になります。私は明るくて優しい人です。だから介護の仕事に向いていると思います。介護の仕事で一生懸命頑張ります。はい、以上です。どうぞよろしくお願いいたします。Yoroshiku onegaishimasu. Oke, saya baru keingetan. Nanti kalian ada kalanya bakal ditanya begini tentang Sorai no Yume. Sorai no Yume oshiete kudasai. Saya di sini menekankan kalau misalnya Sorai no Yume itu misalnya tentang mimpi kalian, cita-cita kalian itu, saya ini jangan sampai misalnya kalian itu pengen bekerja di Taekwondo, tapi misalnya setelah pulang nanti saya pengen buka bengkel, saya pengen buka toko makanan, itu hak kalian saja, tidak masalah. Itu hak kalian saja, tidak masalah. Akan tetapi akan lebih bagus, akan lebih mudah lulus kalian kalau misalnya kalian itu relate dengan kerjaan sekarang kalian misalnya. Aigo misalnya, karena saya di cita-cita di masa depan saya, karena saya ingin tinggal lama di Jepang, saya ingin ke Aigo posisi. Oleh karena itu saya bekerja di bidang Aigo, gitu ya. Terus untuk misalnya yang kalian di sini rata-rata pengen bekerja berapa tahun sih di Jepang? Coba jawab semuanya. Pengen berapa tahun di Jepang? Junengkang Burakan. Junengkang. Yang lain? Lebih dari Oke ya. Kalau kalian misalnya, ini saya juga satu lagi. Kalau kalian untuk syarat untuk ikut Kaigo posisi itu, kalian itu harus bekerja di bidang kalau Kaigo ya di bidang Kaigo ya selama 3 tahun. Setelah Kaigo 3 tahun, kalian ikut Jutsu Masakensu,
kalian yang tahun keempat atau tahun kelima itu bisa ikut Kopasike. Nanti kalau misalkan sudah lulus Kopasike, nanti kalian bisa kiai bisanya bisa kiai ke kayak posisi yang bisa. Tapi yang bisa membawa keluarga, yang bisa dibawa keluarga itu jangan sampai salah ya. Keluarga inti ya, ibu, bapak tidak bisa dibawa. Jadi hanya suami atau istri. Kalau istri ya anak. Dan itu aja ya. Oke, mengerti ya? Nah, ketika kalian itu misalnya nanti dijawab, jadi om denan nen hatara kita ya deska, silakan kalian jawab. Tapi saya sarankan kepada kalian, kalau misalnya kalian ingin lulus, ya kalian jawab lebih dari 5 tahun. Makanya jawabannya hijau deh hatara kita ya des, atau misalnya, karena bisa kalian di toko Tegino itu kan maksimal 5 tahun kan ya. Jadi sekarang itu Jepang itu lagi kekurangan pekerja, jadi mayori nagaku hatara kiri itu kan ekonomi desu ne, disukai seperti itu. Oke ya, jelas ya. Oke. Saya sekarang bakal tanya pertanyaan random ke kalian semua. Jadi kalau kalian misalnya, saya tanya ke Ahmad Sang, nanti tanya pertanyaan ini. Kalau misalnya kalian ditanya seperti itu, kalian juga soju state. Jadi kayak bayangkan kalian itu ditanya seperti itu, kalian bisa jawab atau tidak. Desu ka? Ya Ahmad Sang, Abumada Sang wa desu ne. Ja, どうして日本へ行きたいですか? 日本は介護の技術が高くて、たくさん高齢者の支えるシステムがあります。また、私は日本の礼儀正しい文化や働く姿勢が好きです。だから、介護の仕事をしたいです。はい、以上です。わかりました。介護の仕事は、他の国でも、例えばですね、中国やってると思うんですけど、どうして日本がいいですか？はい。私は子供のから今まで日本の文化が好きです。例えば、私の趣味はアニメを見ることです。はい、以上です。日本の文化が好きですね。じゃあ何の文化ですか？アニメとか花火大会とか花見です。なるほどですね。じゃあアニメが好きですね。じゃあアニメがアニメの中で一番好きなアニメは何ですか？新しいアニメです。これはソロレフリンというアニメが好きです。韓国のあれですね。わかりました。それはどういう物語ですか？どんな物語ですか？どんな話ですか？難しいですね。それはすみません、言葉でsaya ini nggak Oke. Nah, seperti itu ya. Pokoknya apa yang keluar dari mulut kalian itu pasti yang bakal ditanya. Ya, jadi saya ingin kalian itu pahami tentang diri kalian. Entah itu pekerjaan, umur, sekolah, ketika sekolah kalian jurusan apa. Jadi pewawancara itu biasanya kalau misalkan apa yang kalian jawab itu yang ditanyakan. Kalau kalian bisa mengerti tentang diri kalian sendiri, saya rasa kalian bakal gampang lulus. Ya, Desti para dirasa, じゃあデスティさんは、どうですね、どうして介護で働きたいですか？はい、私は町に介護の仕事を働いたことがありますので、そのために日本も介護の仕事をしたいと思います。それから私はおばあさんとおじいさんが大好きで、将来のために両親を世話をしたいです。はい、以上です。なるほどですね、わかりました。自分の町で、介護したことがありますね。はい、あります。じゃあ、その時の、何をやったか教えてください。例えば、どんなことをやりましたか教えてください。はい、毎日私は入浴介助、食事介助、排泄介助、口腔ケア、はい、以上です。口腔ケアですね。じゃあ、入浴介助。じゃあ、入浴介助は何ですか？
Yoko Kaijo, Ryosa-san o Ate. Ya, oke deh, dia bilang, oke deh, ya, Tadira-san wa, どうして、山口県で働きたいですか？は山口県で働きます。旦那さんは山口で働いていますね。何の仕事してますか？はい、溶接です。溶接ですね。なるほどです。じゃあ、特定技能ですか？いえ、技術生です。技術生。何年目ですか？8ヶ月ぐらい。いたところですね。すいません、聞こえない。masih baru ya di sana? はい。Oke deh. Ya. Ira-san, 仕事の経験を教えてください。はい、私はomaku property de働いたことがあります。仕事は監視者です。そして私は会社で働いたことがあります。仕事はセールスプロモーションです。以上です。以上ですね。どうして敬語で働きたいですか？なぜなら、中学の時、私は祖母は脳卒中です。母は忙しかったら、私は世話するのを手伝います。その時は介護の興味がある。なるほどですね。じゃあ、介護の仕事はどんな仕事ですか？教えてください。はい、介護の仕事は、りょうささんの一日生活を手伝います。例えば、食事、よく会長です。OK です。じゃあ、はい、ありがとうございます。OK です。大体説明できましたね。OK です。スパレート。はい。じゃあ、ハサナさん。アナさん。はい。アナさん。じゃあ、アナさんは、じゃあ、アナさんは今、インドネシアのどこに住んでいますか？はい、私はポノロゴに住んでいます。ポノロゴですね。はい。ポノロゴはどんな町ですか？にぎやかな町です。にぎやかな。じゃあ、ポノロゴには何がありますか？はい、レオクがあります。じゃあ、レオって何ですか？教えてください。インドネシア語でよろしいですか？じゃあ、いいですよ。Reok adalah sebuah kesenian subrawat yang asli Ponorogo. Oke, seperti itu. Cuma kami bisa menjawab seperti apa gitu. Jadi Reok desu ka? Reok wa Ponorogo gara. Seperti itu ya. Odori. Odori desu ne. インドネシアの伝統的な踊りです。インドネシアの踊りです。Jadi kan kalau saya menjelaskan sejarah itu kan susah, misalnya Reok adalah sebuah kesenian dan lain-lain. Tapi yang Indonesia no odori desu. Maksudnya deh, orimasyo. Nah, berarti kan itu ya, poinnya itu ya. Oke desu ka? Mengerti ya? Hai, wakarimashita. Poinnya jadi saya ini ingin merubah mindset kalian sama. Jadi jangan bilang kalian tuh sumimasen, wakarimashita, kayak tidak bisa. Tapi pola pikir kalian di rumah dulu, kalian bisa semuanya. Pasti. Ketika ditanya pakai bahasa Indonesia juga kan kalian bisa. Tetapi kalian tuh sulit mengubah kata-kata. Jadi ya seperti itu cara untuk mengubah. Hai. Ya, para sa
じゃあ、ありがとうございます、サナさん。で、パラさん。はい。パラヨリさん。じゃあ、パラさんですね。じゃあ、パラさんは、ですね、さっき出た見学したことがありますね。はい。いつですか、それは。忘れました。忘れました。はい、忘れました。じゃあ、見学は、何日ですか？ 1 日ですか？はい、1日です。じゃあ、その見学で、何をやったか教えてください。私はいろいろな活動をしました。いろいろな会場をしました。例えば、ニューヨーク会場とか、食事会場とか、おむすこパン会場とかです。以上です。なるほどですね。じゃあ、パラさんやりましたか、それ？はい、やりました。やりましたね。じゃあ、パラさんにとって、介護で一番大変なこと、楽しいことを教えてください。もう一度お願いします。介護で、楽しいことを、大変なことを教えてください。介護で、例えばですね、仕事の中で楽しいことはありますか？あります。高齢者は遊びとき、私は楽しいです。Kalau main sama misalnya senang karena apa misalnya Korea sang mau gitu watashi wa ureshii desu. Mau jawab itu tadi. Ya misal seperti ya. Ini bukan ini kayak gitu ya. Ya dahen na koto wa? Dahen koto wa ijo kaijo shuru toki watashi wa chotto shinpai desu. 私は体が小さいですから麻痺に異常会場ちょっと心配です。でも今まで私はジムをするようにしています。それで、体力があります。体力に自信がありますね。はい、体力自信があります。Oke deh. Seperti itu. Kalau misalnya kita ada kekurangan, kita harus juga tahu penanggulangannya di sini. じゃあ OK です。じゃあリジャーさん、長所と短所を教えてください。はい。長所はご自信がある人です。私は目標を決めたら、その目標に向かって頑張ることができます。日本で働くことを決めたら、毎日日本語の学校で日本語の勉強を7時間しています。それに私は明るい人で人と仲良くしやすいので、はい。私の短所は忘れっぽい人で、でも授業や勉強などの時忘れないようにOK です。OK ですね。じゃあ、将来の夢を教えてください。はい、将来は日本語の学校と介護の施設、すみません。それはインドネシアで日本語学校と介護の施設を建てたいです。だから介護のだから日本の介護のいろいろな知識や技術などをもっと勉強したいです。わかりました。じゃあ何年日本で働きたいですか？はい、介護福祉士になりたいので、5年間以上働きたいです。OK ですね。じゃあ5年間以上は、多分7年、8年もそれが5年間以上ですね。じゃあ、リチャーさんは10年間とか考えてますか？はい、できれば10年間以上働きたいです。なるほどですね。わかりました。じゃあ、10年介護福祉士になって、4年2回で、OK ですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、アイリさん。はい。会社の名前を教えてもらって、じゃあ、アイリさん。最初教えていいですか？でも、この会社の名前は、管理役以外の人、例えば、このスカーとかに教えてて。
Ya,愛理さんは、大学の時に何を勉強しましたか？はい。大学の時、私は会計学部を勉強しました。例えば、経済を勉強したり、マーケティングを勉強したり、英語を勉強したりしました。以上です。なるほどですね。じゃあ、愛理さんは、どうして今は大学で働きたいですか？はい。私は高校を卒業した時、看護師になりたいです。でも、学費は高いです。そのため、会計を勉強しました。ですね、わかりました。で、愛理さんは結婚していますよね。はい。じゃあ、家族が、愛理さんが日本に来ることを賛成していますか？はい。私の家族はみんな賛成しています。本当に良かったです。本当に良かったですね。はい。OK。じゃあ、kalau 愛理さん、OK ですね。でもし、子供さんは今何歳ですか？妻は1歳です。娘ですね。娘は1歳です。はい。じゃあ、もし、娘さんは、愛理さんに会いたいと言ったら、何をしますか？ビデオ通話ができるので、ビデオ通話が空いています。OK ですね。ビデオ通話ですね。はい、ビデオ通話です。OK です。じゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、ハムさんですね。では、ハムさん、仕事の経験を教えてください。の経験は、インドネシアでエプソンの働いたことがあります。そして日本の電発で働いたことがあります。はい、以上です。じゃあ CV をレビューしていきます。じゃあ、ハムさんは日本で1年間働いたことがありますね。それはどこででしたか？滋賀県で住んでいます。安市。滋賀県の安市ですね。じゃあ、その時の仕事を教えてください。私はピストンを作ります。自動車の部品を作りますね。じゃあ、じゃあ、イルハムさんはどうして介護で働きたいですか、今は？はい、日本のおしゃべりするのが好きなので、介護になりたいです。はい、日本人と話している幸せになります。両親と友達になって話したりするのが楽しかったです。Oke, saya mau kalimat. Gak usah panik, sedang kita. Ya. Hai, Susan. Katakan seperti itu, kamu susah bilangnya. Ya, kamu wahana sanggup gampang. Ya, Ilham Sang, kalau misalnya Ilham Sang itu, Ilham Sang pasti bakal ditanya tentang pekerjaan. Ilham Sang misalnya itu ketika di Jepang, bisa pernah di Jepang 1 tahun, itu pasti bakal ditanya dulu kan di otomotif, sekarang kenapa pengen pindah ke Kairo gitu. Yang lain juga sama ya. Itu pekerjaan kalian harus mengerti pekerjaan kalian harus bisa menjawab. Oke ya, gitu ya.
じゃあ、アポマデさん。はい。じゃあ、アポマデさんは、特技。アポマデさんの特技を教えてください。はい。私は、ボケの書くことが得意です。この特技を生かして、レオサさんのリクレーション活動に役立てたいと考えています。例えば、一緒に料理をしたり、簡単な絵を描いたりして楽しんでもらいたいです。レオサさんが安心してもらえるように歌うことができます。はい、以上です。はい。では、OK ですね。じゃあ、あれudah ya salahさん。じゃあ、レニさん。はい。じゃあ、レニさんは介護の経験がありますか？はい。介護の経験があります。はい、教えてください。はい。私は高校卒業2年前に3ヶ月ぐらい片麻痺の祖母をお世話しました。例えば、食事介助、入浴介助、おむつ交換する、洗濯する、排泄手伝いました。おばあちゃんのサポートができて幸せになります。はい、以上です。はい、わかりました。Kenapa kameranya mati ya? Ini sinyalnya nggak stabil. Oh, ya nggak masalah. Oke, じゃあレニさんはおばあさんを世話したときに大変だなと思ったことはありますか？はい、あります。大変なことは、例えば私とおば祖母と話しているとき、祖母の耳が少し聞こえにくいですから、私はゆっくり話さなければなりません。そして、おばあちゃんが野菜の煮物が嫌いです。例えばインドネシアの国は、それが大変ですね。あと赤いの OK です。Oke, minasan, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Seperti itu intinya kira-kira yang paling bakal ditanya itu jika sopai langsung palingannya coba langsung jadi pertanyaan kalian terus ketika kalian sekolah kalian belajar apa, terus kenapa kalian sekarang ingin kerja di KAI, kenapa kalian memilih Jepang ya, kalian itu harus bisa menjelaskan dengan baik. Terus impian kalian di masa depan apa? Jadi silakan ditulis. Jadi setelah itu mungkin kaliannya sudah paham mungkin ya. Nanti saya bakal kirimkan list pertanyaan yang bisa ditanyakan. Kalian nanti bisa pelajari kan? Kalau misalnya kalau kalian misalnya nanti pertanyaan itu jangan dijadikan nanti yang pertanyaan keluar itu bakal ini. Tidak seperti itu. Tetapi bakal jadi acuan buat kalian saja. Oh, pertanyaannya tuh seperti ini ya. Pertanyaan itu yang itu paling keluar itu. Nah, ketika kalian biasanya apa keluar dari mulut kalian itu seperti tadi saya tanyakan kan. Yang tadi juga gitu. Jadi kalian itu pahami diri kalian ini. Intinya itu ya. Besok kalian silakan ada yang mau bertanya ke TSK besok mau nanya apa? Hai Arimas. Jangan TSK karena sedang. 仕事中にお祈りしてもいいですか？ダメです。休み時間に。sepertinya. Maksudnya 休み時間にお祈りしてもいいですか？
itu silahkan gitu ya. Hai. Tapi lebih bagus ya tidak ditanyakan. Tapi kalau saya mau nanya lagi, ada lagi yang mau ditanyakan siapa? Tanya sama saya. Pertanyaannya itu terkait buat tentang pekerjaannya atau semisal kayak di luar kayak sepeda kayak apa cara gitu-gitu. Ya kayak seperti itu aja nanya. Soalnya kenapa kalau misalnya buat pertanyaan yang misalnya tentang cara kerja dan lain-lain mungkin nanti bisa ditanyakan ketika menyesuaikan sama perusahaannya. Itu perusahaan nanti kan lebih paham. Tapi kalau misalnya jarak dari apa atau ke perusahaan terus misalnya dapat yang seperti apa itu silakan ditanyakan. Terus ini kan belum tahu nanti share host atau gimana kan ya? Silakan ditanyakan juga ya. Baik, terima kasih. Sensei, berarti kalau misal mau tanya kayak setiap harinya kayak Gusyoku itu merawat berapa orang gitu perlu ditanyakan di Mensenko di Mendak. わかりました。皆さんちょっと待ってくださいね。はい。Ayu sang ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa? Saya tadi Sensei. Oke. Panggil saya Jusang aja ya. Oh iya. Oke. Jusang. Saya tanya kalau misalnya saya mau tanya kayak perharinya kayak Gusyoku itu merawat berapa orang kayak gitu bisa ditanyakan di Mendak atau di Mensetsu aja? Itu boleh di Mendak, mau di Mensetsu juga tidak masalah biasanya, tapi silahkan misalnya Hitori no Kaigo Shiwana nin biasa sama Kaigo Shiwasuka. Seperti itu juga kalau mengenai seperti itu tidak masalah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Saya masih Jusang. Kalau yang pertanyaan tentang Shorei no Yume itu kan antara kayak mimpi di Indonesia, cita-cita di Indonesia, atau yang berkaitan tentang selama kita kerja di Jepang 10 tahun terus kita mau ngapain, ada target gitu. Ya itu kalau misalnya kalian ditanya Shorei no Yume itu mimpi kalian mau di Indonesia itu di Jepang itu silahkan. Tidak masalah. Misalnya kalau mimpi kalian itu Shorei no Yume arimasu ka, kalian kalau lebih baik misalnya saya ingin jadi kayak posisi misalnya, tapi tidak hanya menjadi saya kayak posisi aja, tapi dijelaskan misalnya dalam tahun pertama misalnya saya panggilan 3, tahun kedua 2, tahun ketiga misalnya, setelah itu tahun ketiga saya kerja Saketsu, ini dijelaskan misalnya. Kalimat arigatou gozaimasu. Oke, ada lagi? Ini di tipe sertifikatnya apa itu? Itu ya, di grup kan sudah ditulis juga, dibaca, kalian tidak dibaca. Kenapa tidak baca ya, saya bisa. Nah, ya, apa? Sesinya jadi sesuatu yang apa? Sesinya jadi apa? Tahu nggak?